Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar thalib dan thalibah semua? Hari ini bersama saya Ustazah Kiki, kita akan membahas hakikat ilmu kimia. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas apa saja sih yang akan kita pelajari dalam pelajaran kimia. Dalam mempelajari kimia, kita tidak akan terlepas dari yang namanya materi. Apa itu materi? Materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Contohnya adalah air. Air itu memiliki massa. Ketika kita timbang air, maka air itu akan memiliki massa. Air juga menempati ruang. Jadi ketika kita memasukkan air ke dalam gelas atau ke dalam botol, berarti itu menunjukkan air menempati ruang. Bagaimana dengan udara? Udara juga merupakan materi. Karena udara memiliki massa dan menempati ruang. Dalam ruangan ini ada udara, berarti udara menempati ruang. Ketika kita timbang, udara juga akan memiliki massa, berarti udara juga merupakan materi. Unsur adalah zat murni yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil dengan reaksi kimia sederhana. Sedangkan senyawa adalah suatu zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana, yaitu unsur, dengan cara kimiawi. Campuran terdiri dari larutan, koloid, dan suspensi. Larutan sudah pernah dipelajari ketika SMP. Larutan terdiri dari campuran, zat pelarut, dan zat terlarut. Sedangkan koloid dan suspensi akan kita pelajari pada materi kimia di kelas 11. Materi dapat disusun dari atom, ion, atau molekul. Apa perbedaan dari atom, ion, dan molekul? Mari kita lihat gambar berikut ini. Atom adalah partikel yang terkecil dari suatu unsur yang memiliki sifat sama dengan unsurnya. Dalam gambar ini ada contohnya atom H atau atom hidrogen, atom O atau atom oksigen, dan atom Mg atau atom magnesium. Molekul adalah partikel yang terbentuk dari gabungan dua atom atau lebih yang terikat secara kimiawi. Dalam gambar ini ada contoh molekul H2O. Sedangkan ion adalah segala zat yang bermuatan listrik, bisa negatif ataupun positif. Di sini ada contohnya ion magnesium 2+ bermuatan positif 2. Ion yang bermuatan positif disebut dengan kation. Ada juga contoh ion yang bermuatan negatif, yaitu ion OH-. Ion ini disebut dengan anion. Suatu materi terdapat strukturnya. Apa itu struktur materi? Struktur materi adalah komponen penyusun materi, perbandingan komponen dalam materi, dan proses penggabungan komponen-komponen tersebut. Bagaimana maksudnya? Mari kita lihat gambar berikut ini. Ini contoh dari molekul H2O. Materi H2O atau air tersusun dari komponennya adalah unsur atau atom hidrogen dan oksigen. Perbandingan antara hidrogen dan oksigen yaitu 2 hidrogen dan 1 oksigen. Hidrogen dan oksigen bisa membentuk menjadi H2O atau air dikarenakan antara hidrogen dengan oksigen saling berikatan kimia, yaitu ikatan yang terbentuk bernama ikatan kovalen. Berdasarkan sifatnya, materi dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan jumlah dan perubahan. Perubahan materi ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Pada perubahan fisika tidak ada zat baru yang terbentuk, sedangkan pada perubahan kimia ada zat baru yang terbentuk. Berdasarkan jumlahnya, materi dibagi menjadi ekstensif dan intensif. Apa itu ekstensif dan intensif? Sifat ekstensif itu sifat yang bergantung pada jumlah, sedangkan sifat intensif tidak bergantung pada jumlah. Contohnya adalah massa untuk sifat ekstensif, panjang, dan volume.
Sedangkan sifat intensif contohnya adalah daya hantar listrik, suhu, dan titik didih. Bagaimana cara membedakannya? Contohnya, air dalam gelas dalam suatu wadah bervolume 1 liter. Dalam wadah lain, air itu bervolume 2 liter. Maka volume merupakan sifat ekstensif karena air itu volumenya bergantung pada jumlahnya. Sedangkan suhu air, misal suhu air dalam wadah yang 1 liter dan 2 liter, itu sama-sama 25 derajat Celcius. Baik air yang bervolume 1 liter ataupun air yang bervolume 2 liter, sama-sama memiliki suhu 25 derajat Celcius. Maka suhu hanya berpengaruh pada jenis zatnya, tidak bergantung pada jumlah zatnya. Wujud materi dibagi menjadi 3, gas, cair, dan padat. Bagaimana bisa menjadi gas, cair, dan padat? Ini dibedakan karena jarak antar partikelnya yang berbeda. Ada juga perubahan materi. Adanya zat baru yang dihasilkan dari pencampuran dua zat menunjukkan adanya perubahan materi. Contohnya, ketika saya mencampurkan cuka dengan baking soda, cuka berwujud cair, baking soda berwujud padat. Ketika dicampurkan, maka akan dihasilkan gas. Ada zat baru. Berarti kalau ada zat baru, terbukti bahwa di sana adalah ada perubahan materi. Kita lihat contoh berikut. Ini adalah reaksi pencampuran antara cuka dengan baking soda. Awalnya dimasukkan cuka ke dalam beker gelas, diukur suhunya, sehingga diperoleh suhu sekitar 19,1 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan baking soda. Ketika dimasukkan baking soda, ada gelembung yang terbentuk. Ini menunjukkan bahwa pencampuran tersebut menghasilkan gas. Setelah pencampuran berlangsung, ternyata suhu campuran menunjukkan angka di bawah 16 derajat Celcius. Mencapai angka 16 derajat Celcius. Perubahan suhu setelah pencampuran dua zat itu menunjukkan adanya energi yang menyertai reaksi tersebut. Jadi, apa saja sih yang dipelajari dalam kimia? Ilmu kimia akan membahas mengenai materi, struktur materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai reaksi. Sekian penjelasan saya mengenai hakikat ilmu kimia. Semoga kalian dapat memahami materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.